Jadi udah kirim kado, saya kirim kado. Ya gitu aja. Berarti tiga orang itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak atau Ibu pimpinan Universitas Akprin Indonesia. Kemudian yang kami banggakan juga narasumber kita hari ini. Kemudian yang kami banggakan juga teman-teman peserta webinar yang luar biasa antusiasnya pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat yang Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar bertajuk Optimalisasi Media Sosial, Modal Minimal Cuan Maksimal. Perkenalkan, saya Hayan Sarif Mutawakil yang akan memandu jalannya acara hari ini dari pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita melaksanakan webinar pada hari ini, izinkan saya memberikan sedikit poin-poin yang mungkin bisa diperhatikan secara saksama. Yang pertama, untuk peserta dirinya kepada saya benar dan Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena ada sedikit kendala di sini. Jadi kita tunggu moderator untuk gabung kembali. Kira-kira begitu ya teman-teman. Terima kasih. oke, baik. Kami lanjutkan untuk nanti di sesi terakhir bisa langsung diisi saja untuk link presentasinya. Eh, oke, baik. Langsung saja. Untuk tema kali ini adalah tentang eh di mau tema media sosial ya. Jadi media sosial pada era kali ini memang bukan hanya sebuah wadah cerita lagi, tapi di sini media sosial itu bisa dijadikan ladang atau bisa dibilang wadah untuk kita mencari sedikit penghasilan.
bisa tergolong tidak sedikit juga untuk para praktisi yang sudah terjun ke industri tersebut. Jadi kali ini kita bersama narasumber kita di webinar kali ini. Selamat pagi Mas Arsyad. Halo pagi Hayan. Terima kasih. Oke, Alhamdulillah sudah bergabung narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk Mas Arsyad, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Masih dengan kesibukan seperti biasa, ngurusin sosmed dan sebagai kreatif director. Oke, baik. Sebelum Oke, kita memasuki sesi utama pada webinar kali ini, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada webinar kali ini. Jadi, webinar pada kali ini ada bernama Mas Arsyad Muzaffar yang merupakan alumni bisnis digital yang saat ini berkarir sebagai freelance creative director dan telah berpengalaman dalam mengelola berbagai proyek kreatif serta strategi media sosial yang menghasilkan. Nah, jadinya nanti buat teman-teman yang ingin bertanya atau sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar karena webinar kali ini membawakan praktisi yang sudah terjun di industri kreatif tersebut. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke sesi utama. Kepada Mas Asad Muzaffar, kami persilakan untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat dipersilakan. teman-teman, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih telah menyempatkan waktu paginya untuk mengikuti webinar series dari Akbrin tentang optimalisasi media sosial, model minimal, cuan maksimal. Sebelumnya, audio dan video saya udah muncul kan, Mas Ayan? Teman-teman. Sudah muncul. Ya, presentasi juga udah ya? Share screen-nya udah? Maaf, mungkin Sudah. suaranya kurang keras, Mas Arsat ya. Oh ya, oke, oke, oke. Mungkin akan sedikit keras lagi. Coba saya atur sedikit. Uh, uh, nah, saya sebelum putih. Bentar, bentar. Kalau ini untuk suaranya apakah better atau kira-kira? Sudah lebih keras dari sebelumnya, Mas. Oke, lebih keras ya. Bentar, saya share screen dulu, kira-kira sebentar. Oke, share screen-nya kira-kira udah kelihatan belum? Sampun. Sudah, Oke, Mas Arsyad. terima kasih. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama karena kita udah sedikit mulai juga. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk pada webinar kali ini tentang optimalisasi media sosial, model minimal, cuan maksimal. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengoptimalisasi media sosial dan bagaimana kita bisa menghasilkan cuan atau punya ladang penghasilan dari situ. Nah, untuk apa aja nanti kita akan belajar bareng, kita bahas bareng, lalu pelan-pelan nanti kita juga sharing session juga dalam artian kita akan ada sesi diskusi dengan audiens juga dan juga mungkin dengan moderator kita yang keren juga ini salah satu pelaku dari orang yang mengoptimalisasi media sosial mereka gitu. Oke. Sebelumnya aku kenalkan ulang. Jadi nama aku Arsyad Muzaffar, biasa dipanggil Acat atau mungkin kalau di medsos aku suka menyebutku sebagai Tuan Acat. Dan aku adalah seorang freelance creative director. Nah, creative director ini ngapain aja sih? Kira-kira creative director itu yang mengarahkan berbagai arah grafis sebuah brand atau sebuah seseorang itu akan kemana gitu. Nah,
saat ini proyek yang sedang aku kerjakan itu ada satu konser di Solo namanya Euphoria. Nanti kita akan sedikit bahas soal itu juga, kita akan menyinggung itu. Lalu kembali ke perkenalan. Jadi sebelumnya pekerjaanku ini cukup banyak bergelut dengan media sosial. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengoptimalisasi sosial media. Itu mungkin cara aku gitu. Dan nanti kita akan sharing dan kita akan dengarkan bagaimana cara dari teman-teman sekalian. Oke, next di sini. Teman-teman, ini sebenarnya ini adalah Instagram aku. Jadi mungkin masih terlihat sedikit followernya karena ini termasuk baru gitu. Di sini followernya masih hampir 400 dan di sini belum terlalu ada banyak post. Cuman di sini aku udah mulai aktifin lagi gitu. Jadi kayak di sini aku ada apa ya namanya ini? Mungkin semacam bio atau iya bio gitu ya kayak jadi kayak part-time student aku membranding diriku sebagai ini gitu. Lalu juga di sini aku ngasih akun apa namanya hal yang aku sukai gitu, rekap-rekap yang aku sukain, dan juga di sini ada threads aku dan di sini ada sorotan-sorotan aku di sini. Oke, nah, sebentar teman-teman. Lalu di sini ada beberapa sorotan aku ini mungkin kalau dibuka yaitu sebagian itu ada kerjaan aku dan hal-hal yang aku suka gitu. Nah ini kan yang baru. Jadi dulu tuh aku punya Instagram lama yang sayangnya itu tuh kena mungkin semacam pelanggaran kali ya karena ada salah satu hal gitu. Nah, lalu di sini kita akan lihat recent work dari aku gitu, maksudnya beberapa waktu lalu. Nah, ini adalah Instagram aku, Instagram dari Arsyad Jafar. Jadi desain-desainnya kira-kira seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Oke. Ini kalau aku stylenya emang yang kayak gini gitu. Jadi style itu akan dikembalikan kepada kesukaan kita, style kita pengen seperti apa dan yang kita enjoy dan kita suka gitu. Ini kalau bisa dibilang aku namanya itu Swiss design, yang simple tapi tetap cakep gitu. Di sini ada beberapa kayak ada kata-kata quotes, terus ada tutorial juga. Terus di sini ada rekap foto-foto nanti. Di sini ada rekap foto, ini tutorial juga, ini kata-kata, ini stage dokumentari atau foto-foto apa namanya konser itu, dan di sini ada pop up lounge ya, foto-foto juga dokumentasi. Kira-kira ini adalah recent Instagram aku gitu yang dulu yang sempat hilang, yang udah hilang gitu. Nah, ini ada beberapa portofolio yang Instagram brand atau orang yang aku juga ikut handle di situ. Ada salah satunya namanya Tanda Tambah atau di Instagramnya namanya Ranah Tambah. Di sini aku sebagai konten kreator tapi juga kita saling bertukar ide buat feed Instagram dan lain sebagainya. Khususnya aku di bagian video dan juga apa ya semacam rekap gitu kali ya, di editing. Di situ di sini mereka punya branding sendiri. Bagaimana tanda tambah itu menjadi tanda plus itu tuh menjadi karakter kuat mereka gitu. Dan di sini ada beberapa contohnya. Selain itu di sini ada juga Jogjawi Agenda, di mana itu punyanya Salman Al Jogjawi atau kalau teman-teman tahu Sheila on Seven dulu ada gitarisnya yang sempat hengkang gitu, namanya Mas Sakti, nah atau Sakti Aristiano. Nah itu kebetulan aku juga baru sedang pegang akun apa ya agenda mereka gitu. Dan di sini yang recent work, jadi yang sedang kita kerjakan bareng-bareng, ini ada Euphoria Art 11 itu ada di Solo dan sekarang sedang berjalan gitu. Ini masih sedikit kontennya karena emang lagi berjalan beberapa bulan yang lalu. Nah, langsung aja masuk ke materi teman-teman ya. Oke. Jadi aku pengen bilang kalau medsos adalah new resume. Jadi medsos itu, media sosial itu sebagai apa ya semacam bagaimana cara kita mengenalkan diri kita kepada publik dengan cara yang simple dan juga relate dan real time gitu. Nah, aku di sini coba bisa bilang medsos itu sebagai mini website. Jadi terutama Instagram ya. Instagram itu bisa menjadi mini website buat seseorang atau sebuah brand gitu. Karena semua orang juga punya Instagram, semua orang punya Instagram di HP-nya, dan ketika
aku kepo dengan seseorang atau kalian kepo dengan seseorang, itu tuh bisa banget buat ngunjungin Instagramnya, dan kita bisa mungkin menilai atau ngejudge, oh orangnya seperti ini, orangnya seperti ini gitu, hanya dari Instagram. Nah, makanya dari situ jadikan Instagram itu mini website, gimana kamu tuh menaruh hal-hal penting dan juga kontak dan lain sebagainya, yang mana kamu di situ mudah untuk dikenal, kira-kira gitu. Lalu yang kedua, Instagram itu atau media sosial itu bisa menjadi the digital showroom. Nah, Instagram itu tuh bisa dipakai buat memposting portofolio kita, sehingga uh, kita itu bisa lebih dipercaya gitu daripada kita harus ngirim PDF yang mana harus bertukar WA atau harus bertukar email, yang mana itu sangat ribet banget kan. Nah, kita punya alternatif lain yang namanya Instagram atau media sosial, yang mana kita bisa menampilkan portofolio kita gitu di medsos. Jadi apa sih yang aku kerjain, aku bisa ngerjain apa aja sih, itu tuh bisa banget untuk ditampilkan di medsos, dan itu bisa sangat amat ngaruh buat ketika kamu pitching seseorang atau sedang pitching dengan klien gitu. Nah, di sini kamu juga bisa buat Instagram itu sebagai etalase skill, kayak kamu bisa apa aja sih gitu. Kayak aku di Instagramku, kayak di sini aku bisa bilang ini soal foto-foto aku. Aku emang orangnya suka motret, dan itu jadi pekerjaan kedua aku gitu ya kali. Jadi pekerjaan aku juga motret. Aku post beberapa di sini gitu, dan terus kayak ini ada hal yang aku suka kayak konser-konser dan lain sebagainya. Dan di sini adalah rekap-rekap tentang perjalanan-perjalanan kerja aku biasanya gitu, kayak aku pergi ke luar kota atau lagi kemana, aku tuh suka banget buat bikin semacam recap gitu ya, dan di situ kamu bisa nonton di sini gitu kira-kira. Nah, kembali lagi, jadi di sini tuh kita bisa nampilin skill kita tanpa kita harus pamer kalau aku bisa ini, aku bisa motret, aku bisa bikin video, aku bisa apa gitu, tapi cukup tunjukkan hasilnya dan orang-orang akan tahu itu, kira-kira gitu. Nah, untuk benar. Oke, untuk study case mungkin aku pengen pakai Instagramnya salah satu orang yang sangat aku suka Instagramnya, dan juga sebagai panutan aku dari waktu yang cukup lama, mungkin 2023 kali ya. 2023 aku terinspirasi dari dia, bahkan feed Instagramku yang tadi itu terinspirasi dari dia juga. Kira-kira gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di Instagram dia itu bisa kayak semacam mini website, dan gimana dia bisa ngenalin dirinya ke publik gitu. Seperti ini. Namanya Adia Warja. Nah, dia di sini menegaskan bahwa dia sebagai creative director. Oke. Nah, diulang lagi di sini di apa sih namanya ini? Keterangan kali ya. Keterangan itu pekerjaannya apa sebagai creative director gitu. Nah, di sini ada beberapa brand yang dia handle atau dia punya, dan juga di sini adalah pekerjaan yang kira-kira dia mumpuni atau dia capable buat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini, yaitu sebagai creative director, desainer, dan juga filmmaker. Juga di sini dikasih pencapaian dia gitu, dan di sini ada linknya kalau kalau misalnya ternyata ada orang yang suka dengan Instagramnya atau suka dengan orangnya, dan dia mau ngajak dia kerjasama, orang itu mau ngajak si Bang Adia Warja ini kerjasama, dia bisa tinggal klik aja link di bio ini gitu. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa rekap, terus ya rekap-rekap hal-hal pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan dia tentunya. Nah, di sini adalah contoh feed dari Instagram Kak Adia Warja ini gitu. Di sini bagaimana dia tetap keep the tone, jadi tone-nya itu nggak jauh beda, jadi kayak yang warm, yang hangat, yang apa, yang desainnya minimalis tapi tetap kerasa gitu, tetap hidup, kira-kira gitu. Nah, ini kita akan bahas nanti sambil jalan ya, kira-kira study case. Oke. Nah, lalu gimana sih cara standing out, yaitu membangun diferensiasi di antara banyaknya akun yang ada gitu. Yaitu bagaimana cara agar audiens itu melirik kamu di tengah jutaan akun lainnya.
kira-kira gimana ya? Apakah aku orang spesial atau aku sama dengan kebanyakan orang gitu kira-kira. Nah, caranya antara lain adalah finding your niche. Cari apa yang kamu suka, pasar kamu siapa, kira-kira seperti itu. Satu bidang aja. Itu sebenarnya bikin itu lebih lebih cepat buat dapat target yang terstruktur. Emang mungkin awalnya dikit teman-teman, tapi Instagram itu punya namanya algoritma dan di situ dia punya punya kemampuan untuk menyasar konten-konten kamu ke orang-orang yang emang mencari itu gitu. Itulah gunanya algoritma. Jadi itu oke kalau misalnya awal-awal kamu ngerasa kok sepi ya, tapi pasti Instagram itu sedang mengetes algoritma kamu gitu. Jadi keep it posting dan uh, tetap bergerak di satu niche yang sama gitu ya, misalnya yang kamu suka gitu. Lalu di sini gimana caranya standing out yang kedua adalah tentang gimana kamu bisa telling story ke orang-orang. Kamu bisa menceritakan atau menarasikan sesuatu, membawakan pembawaan kamu itu gimana, kira-kira gitu. Nah, cara bicara, visual atau sudut pandang dan lain-lain itu tuh sangat berpengaruh gitu, kayak sangat diperhatikan biar biar kamu lebih terkenal, biar orang-orang lebih kenal kamu, sorry kayak dan kamu nggak sebagai fotokopi orang lain. Nah, mungkin aku di sini pengen bahas sedikit balik lagi ke yang aku kerjain. Jadi aku tuh orangnya lumayan suka guyon teman-teman. Dan di sini um, di antara kata-kata apa postingan estetik ini, jadi di sini ada salah satu pembawaan yang mungkin sebenarnya biasa aja sih, cuman itu tuh biar nggak kaku-kaku banget. Jadi kayak ada kata-kata tulisannya, jadi orang itu harus rajin bercukur agar selalu dikasih cukup. Gambarnya orang cukur, beneran orang cukur sih, gitu. Dan ini aku motret sendiri gitu, pakai karya aku sendiri. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi gimana storytelling itu mempengaruhi orang-orang itu suka dengan cara pembawaan kita dan mungkin dalam tanda kutip menunggu-nunggu ya. Dia bakal post apa ya? Dia bakal eh, apa namanya? Dia bakal punya gebrakan apa atau apa-apa dan lain sebagainya. Itu tuh storytelling itu sangat berpengaruh pada proses itu gitu. Lalu yang ketiga ada namanya visual identity. Jadi gimana kamu membangun Instagram kamu itu tetap estetik atau ya mungkin dalam tanda kutip atau kata-kata sekarang itu namanya estetik ya teman-teman. Itu tuh antara lain warna tone warna, apakah kamu suka yang gelap atau yang terang, yang warm, yang cold dan lain sebagainya. Terus juga font-font yang kamu gunakan gitu. Terus gaya bahasa kamu. Pokoknya apapun itu visual identity yang itu tuh mudah dikenali buat orang dan meski tanpa melihat nama akun gitu. Kayak misalnya di sini aku pakai study case akun aku yang lama. Jadi di sini orang-orang mungkin akan tahu ketika sudah melihat beberapa kali kontenku, oh konten seperti ini tuh oh kayak Mas Acat kayak uh, kayak gini, simple tapi warm dan lain sebagainya gitu. Kira-kira gitu. Itu salah satu style yang cukup harus dijaga gitu ya teman-teman. Nah seperti ini juga gimana visual ini sangat mempengaruhi. Jadi kayak tanda tambah ada tanda plus, terus ada tulisan kayak gini, tulisan bold, Helvetica atau pakai Arial gitu, kira-kira gitu. Terus di sini juga kalau Euphoria ini aku pakai warna biru dan putih, kira-kira biru putih abu-abu sebagai apa ya warna utama mereka gitu. Kira-kira gitu untuk visual identity. Nah, lanjut nih. Kira-kira cuan dari sosmed itu dari mana aja sih? Gitu. Nah, kita akan bahas pelan-pelan. Di sini ada namanya inbound versus outbound. Jadi bagaimana klien itu datang ke kamu itu karena melihat kualitas konten kamu. Nah, mungkin sedikit cerita sebelum lebih jauh. Aku itu apa namanya menggunakan Instagramku sebagai portofolio seperti tadi yang aku sampaikan, sebagai portofolio dan juga sebagai gerbang kali ya, gerbang di mana orang-orang itu bisa kenal aku lebih jauh gitu. Nanti mungkin aku akan bahas sedikit bagaimana caranya mencari relasi dengan seseorang lewat media sosial. Kayak gitu. Jadi ada klien yang datang karena kamu, karena karya-karya kamu gitu loh, kayak konten kamu mungkin
cakep nih, gini editannya bagus, atau pembawaannya lucu, atau pembawaannya unik, itu tuh menjadi poin plus dari kamu gitu, dan itu akan mendapatkan klien atau mendapatkan orang-orang yang tertarik ke kamu gitu kira-kira. Jadi kayak apa yang kamu usahakan dalam tanda kurung seperti editan, terus warna, terus storytelling kamu itu tuh akan mendatangkan apa ya namanya, outbound kali ya. Ya intinya kayak itu akan mendapatkan massa atau traffic gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada paid promote. Biasanya ini untuk orang-orang yang udah punya nama ya, yang udah punya nama, udah punya massa, dan udah dipercaya buat em, buat apa, mereview suatu brand gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, ini mungkin untuk orang-orang yang followernya mungkin aku bisa bilang di atas 10.000 kali, tapi sebelumnya di bawah itu pun nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kamu udah punya massa segitu, artinya udah banyak orang yang percaya, kamu tuh bisa mulai untuk mereview atau menggunakan, dan ya itu endorsement dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kamu kenalkan siapa kamu dan kenapa kamu itu layak untuk nge-review atau untuk dipercaya buat buat apa ya namanya, pakai brand ini gitu kira-kira. Itu yang paid promo. Lalu di sini ada service base. Jadi service base ini gimana kita menawarkan hal-hal yang kita jual itu lewat media sosial. Jadi kayak apa yang namanya? Ya intinya kayak aku bisa ngerjain ini nih, aku bisa ngerjain desain, aku bisa ngerjain video, aku bisa ngerjain banyak hal, mungkin akuntansi dan lain sebagainya. Itu tuh bisa banget untuk ditampilkan di sosmed. Kenapa gitu? Karena ya seperti tadi, Instagram itu atau sosial media itu sebagai mini website. Kamu akan dikenal seperti apa, dan ketika orang keingat kamu, apakah dia akan nyari kamu untuk pekerjaan mereka. Kira-kira gitu. Lalu di sini juga kalian bisa jual digital product, kalian bisa jual kelas online, kalian bisa jual ebook, kalian jual template dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya mungkin kalian tetap harus kita harus tetap memperhatikan beberapa hal yang ada di bawah tadi yang sebelumnya kita bahas, kayak gimana ya, misalnya aku mau jual kelas online nih, jadi personal branding itu harus sebagai orang yang capable atau layak atau mumpuni gitu dalam bidang tersebut. Misalnya kita ambil contoh orang lain, Timothy Ronald gitu. Siapa sih yang nggak kenal Timothy? Di Instagram, di TikTok, di YouTube itu tuh dia sebagai trader atau edukator buat apa namanya, investasi dan lain sebagainya gitu. Terus ya sebagai bisnismen, sebagai apa gitu. Nah, makanya dia berani buka kelas online karena orang-orang juga udah kenal gitu. Kayak siapa sih si Timothy ini, siapa sih gitu. Kenapa orang seperti ini berani buat kelas online atau ebook dan lain sebagainya? Karena kira-kira itu dia udah mumpuni atau layak di situ. Lalu di sini ada affiliate marketing juga. Kalau teman-teman merhatiin kira-kira gitu. Affiliate marketing itu sekarang banyak banget ada di sosial media, mungkin bisa kita bilang di TikTok. Itu tuh banyak banget, bahkan ada kayak semacam check out di keranjang kuning, coba cek di keranjang kuning dan lain sebagainya. Itu tak lain tak bukan adalah affiliate marketing, teman-teman. Jadi dia membantu memasarkan produk orang lain dengan apa ya namanya, dengan diri dia sendiri gitu. Ibaratnya kayak mungkin paid promote atau endorse, tapi lebih kecil ininya. Kalau paid promote kan dibayar di awal biasanya. Kalau affiliate ini dia bayarnya per komisi. Jadi kamu tetap harus membangun siapa sih kamu itu tuh, dan kenapa kamu layak untuk apa namanya, dipercaya, dalam artian kenapa kamu bisa menyarankan produk ini gitu, siapa kamu, kayak misalnya David Gadgetin gitu. David Gadgetin itu ketika dia bilang coba kamu harus beli HP A gitu karena sesuatu, orang akan mempertimbangkan, dan oh, yang review David Gadgetin nih, berarti udah apa, terpercaya lah istilahnya kayak gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Dan di sini ini ada high value skill, ini sebenarnya hampir sama kayak skill base. Jadi di mana kita itu bisa memamerkan atau memajang portofolio-portofolio kita gitu di Instagram atau di TikTok atau di mana sebagai mini website tadi. Dan di situ kita ibaratnya mungkin kayak dalam
galeri seni gitu ya kali ya. Dalam galeri seni, Instagram bio dan profile itu sebagai resepsionis, dan feed Instagram kamu atau Reels kamu atau video TikTok kamu itu tuh sebagai kanvas atau galeri seninya gitu. Dan di situ kamu bisa pamerin skill-skill apa yang kamu punya sehingga kamu bisa uh, layak untuk di hire gitu. Kamu bisa jual jasa kamu. Nah, untuk sampai juga akhirnya kita ke bahasa utamanya, modal minimal tapi dampaknya maksimal. Nah, apa saja ya yang perlu diperhatikan kita sebagai pemula atau sebagai content creator yang ingin untuk menghasilkan cuan dari. Bentar. Oke. Nah, yang pertama adalah kita memaksimalkan smartphone atau aplikasi-aplikasi gratis yang ada gitu, seperti CapCut, Canva, lalu juga Notion dan lain sebagainya untuk produksi konten. Walaupun mereka menawarkan fitur premium untuk mengakses lebih jauh terkait fitur-fitur mereka dan harus bayar, tapi nggak ambil yang premium pun sebenarnya banyak yang cukup gitu loh. Kira-kira gitu. Tapi akan lebih baik sih buat premium karena kamu akan lebih maksimal dalam produksi konten. Jangan 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 bilang kalau oke, aku spending 100.000 buat langganan aplikasi atau apa. Jangan bilang itu spending, tapi bilanglah itu invest. Tapi dengan catatan kamu juga maksimal dalam menggunakan aplikasi itu gitu untuk kerja, untuk ngerjain kontenmu juga gitu. Intinya itu tuh harus punya feedback atau punya dampak buat kamu. Nggak cuman beli terus ya malas konten gitu dan lain sebagainya. Itu akan bikin kita rugi ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, tips juga untuk modal minimal dan maksimal ini, yang pertama itu konsisten. Yang kedua konsisten gitu. Konsisten itu untuk awal-awal, konsisten itu lebih baik daripada kualitas. Itu konsistensi over quality gitu at first. Ketika kamu udah nemu kualitas kamu, terus kamu juga udah nemu banyak pengikut dan lain sebagainya, mulailah berfokus pada quality. Karena ketika kamu udah punya follower, kamu akan diikuti atau kamu akan dicontoh sebagaimana kontenmu gitu. Kamu akan dinilai sebagaimana kontenmu, maka buatlah konten yang kualitasnya baik juga gitu. Nah, di sini catatannya adalah pentingnya untuk memulai dulu daripada nunggu alat lengkap. Nggak apa-apa, karena kita bisa lihat Reza Arab yang sekarang streamingnya seperti itu, teman-teman. Itu tuh berawal dari kamar kecil dan dia streaming main game dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya bisa punya maraton sendiri gitu. Pun juga banyak orang-orang yang selalu memulai dari hal kecil. Jadi konsisten, setelah nanti berkembang, kamu akan sambil berkembang, kamu akan ya nemulah kayak kualitas kontenku bakal lebih bagus. Kira-kira gitu. Nah, di sini ada base content strategi. Gimana nanti cara kamu ngatur gimana ya cara aku bikin konten walaupun aku sibuk kuliah atau kerja, itu tuh sangat penting juga teman-teman. Itu akan berhubungan dengan konsistensi over quality gitu. Gimana kita bisa tetap konsisten walaupun di tengah kita kesibukan kita. Nah, caranya kalau aku biasanya study case-nya dulu aku punya hari di mana aku ngumpulin ide kira-kira minggu ini mau bikin konten apa ya gitu, untuk seminggu atau untuk 2 minggu gitu. Lalu hari kedua ketika ide itu ada, kita diuraikan detailnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, hari ketiga itu dipakai buat desain atau tag konten gitulah kira-kira. Mungkin kalau misalnya video itu ya tag konten, dan hari keempat atau hari selanjutnya itu bisa di editing, lalu nanti mulai post dan scheduling upload konten, kira-kira gitu. Jadi emang dikumpulin, karena kalau misalnya kayak aku bikin nulis skrip terus harus tag konten terus editing terus apa itu akan jauh lebih lama daripada yang justru malah kontennya nyetok gitu, punya stok konten, itu akan lebih optimal sih selama aku ngerjain gitu lah kira-kira. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu teman-teman bagaimana cara
apa ya namanya, caper kali ya, caper ke orang lewat media sosial. Jadi ini mungkin ada study case-nya sih. Nah, ini ada study case-nya, di mana waktu itu aku motoin satu band musik, dan di situ aku meresentasiin lewat konten dan itu mereka sangat suka. Akhirnya setelah itu aku di-hire lagi untuk beberapa kali foto gitu. Nah, yang pertama adalah cari kesamaan kalian gitu. Apa sih yang menjadi kesamaan kalian gitu, dan bisa menjadi bahasan yang asik, bisa menjadi topik obrolan yang asik. Mungkin kalau study case-nya band, jadi ini nama bandnya tuh Niskala, teman-teman. Dia tuh lagunya nggak punya lirik, tapi dalam pembawaannya biasanya dia ngasih kata-kata semacam puitis lah, kata-kata yang puitis dan yang memberikan kita refleksi gitu untuk melihat kembali apa yang sudah kita lewati dan sebagainya gitu. Dan di sini aku suka juga untuk membuat kata-kata seperti itu gitu, untuk menyampaikan presentasi dengan kata-kata yang puitis itu aku suka banget. Dan di situ kita punya kesamaan. Kayak di sini mungkin aku bisa bilang apa nih? Aku bacain ya. Time alone recognizing importance of experiencing reality even when we feel disconnected from it. Nih kayak juga nih, sebagai dewasa kita bisa mengerti every word, setiap kata-kata, appreciate the meaning of pause, menghargai waktu untuk apa sih namanya, berhenti sejenak dan live the essence of our life, dan merasakan kayak oh kita tuh hidup untuk apa sih gitu, kira-kira gitu. Nah, ini kesamaan yang kita punya, dan aku juga apa namanya, ya kasih itulah presentasi ini tuh di konten aku. Di sini juga cari irisan gitu, cari irisan kita apa sih yang sama, dan juga di sini nyari titik di mana kita bertemu. Seperti tadi aku suka puisi, ini sekarang juga punya apa namanya, suka nulis kata-kata yang puitis juga gitu. Lalu sampaikan dengan sopan ini kalau misalnya kita konteksnya sebagai postingan itu tuh kira-kira seperti ini, terus nanti juga dalam Instagramnya itu bilang gitu kayak halo ini skala, aku Arsiator, kenalan diri dulu, terus aku suka konser kalian, intinya pokoknya kayak agak ngejilat gitu kali ya, dalam tanda kutip. Cuman ya itulah cara kita bisa dapat klien juga gitu, bisa cuan dari situ. Terus kita juga sampaikan ini aku bikin post, aku suka puisi, dan di sini aku coba presentasiin foto-foto yang aku ambil kemarin dengan aku gabungin dengan kata-kata seperti ini gitu, kira-kira gitu. Dan lalu kalau misalnya di sini yang terakhir itu ada agendakan untuk bertemu. Jadi kira-kira kalau ada waktu bisa nggak sih kita ketemu, kita brainstorming, atau kira-kira kamu bisa pakai jasa aku loh, mau dicoba nggak, kayak gitu kira-kira. Intinya bertemu itu untuk menebalkan apa yang udah kita lakuin sebelumnya gitu. Nah, terus kalau misalnya case-nya itu orang, itu seperti apa? Jadi sama sih sebenarnya kayak ketika kamu mencari relasi gitu ya, itu cari kesamaan kalian. Misalnya kamu dengan Bapak A gitu, yang mungkin sama-sama suka main catur gitu. Jadi yaudah, apa hal-hal yang bisa dibahas dengan asik, atau mungkin dia suka punya selera lagu yang sama, itu tuh dibahas, dan itu jadikan itu bahasannya asik sebelum kamu bisa mulai melancarkan apa ya namanya, misil-misil kamu gitu. Lalu dicari irisannya sama gitu, dikulik kayak oh Pak suka catur, biasanya match atau apa dan lain sebagainya gitu. Atau suka nonton konser juga Pak gitu, biasanya nonton konser apa, uh, dengerin lagu-lagu apa dan lain sebagainya. Intinya kalian itu disamain irisannya, dicari hal yang apa ya namanya, hal yang sama dan klop banget gitu. Lalu lanjut lagi cari di mana titik kalian itu bisa ketemu. Di mana biasanya ini tuh kalau dalam konsep ekonomi itu namanya supply and demand gitu. Ibaratnya aku bisa motret nih, mau nggak tak fotoin Pak gitu. Kamu kan Bapak kan fotonya kurang bagus nih, kira-kira mau nggak pakai jasa aku tak fotoin, nanti bisa coba gini 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 gitu. Kita bicarain harga di akhir, ibaratnya kayak gitu. Itu intinya kayak di titik apa kalian itu bisa kerja sama. Tapi di situ kita sampaikan dengan sopan. Jadi mungkin seperti tadi ada perkenalan, mengenalkan ulang lagi, kamu sebagai apa, portofoliomu seperti apa, yang intinya yang kata-katanya itu yang sopan dan terstruktur gitu teman-teman.
Lalu kalau misalnya udah dilakukan dan ternyata tanggapannya responnya positif, eh, bisa buat agendain buat ketemu kira-kira, atau kalau nggak agendain ketemu, at least bisa kamu pantau infonya gitu. Dia kira-kira datang di event apa, di acara-acara apa, dan kamu kalau bisa di situ kamu bisa join atau bisa gabung juga. Coba gabung dan setelah sesi acara atau saat di acara, coba buat ngobrol. Biasanya itu tuh bakal lebih klop gitu, dan itu udah aku lakuin dan itu cukup mendatangkan klien kali ya. Banyak banget hal orang-orang yang aku gituin dan masuk gitu di aku, dan itu jadi ladang cuan juga gitu. Ladang cuan versiku, sorry, ladang cuan versiku adalah membranding diri kita sehingga kita bisa dikenal orang dengan seperti apa, dan kita bisa menawarkan juga produk atau jasa-jasa yang kita punya, hal yang kita capable atau kita mumpuni untuk kita kerjakan, dan di situ terjadilah transaksi, kira-kira begitu. Oke, ini sesi diskusi setelah ini ya kali ya. Mungkin itu tadi versiku gitu. Gimana aku memanfaatkan Instagram itu atau memanfaatkan sosial media itu sebagai portofolio aku, sebagai mini website atau sebagai galeri seni gitu ya teman-teman. Atau sebagai apa ya? Ya intinya seperti itu. Ada resepsionis, ada galeri-galeri seni, itu yang portofolio. Orang bisa kenal aku dalam waktu 3 detik atau berapa, itu adalah salah satu capaian personal branding atau Instagram kita itu udah optimal, kira-kira gitu. Dan tentunya juga bisa datengin cuan. Kalau datengin cuan versi aku kerjasama lewat Instagram itu cuma sebagai pitching doang gitu. Sebagai sosial media itu cuma sebagai pancingan, sehingga kita bisa ngobrol, kita bisa bertukar, dan kita bisa ya saling bekerja sama dan saling mengenal, kira-kira gitu. Nah, mungkin aku akan kembaliin ke Hayan setelah ini, dan sebelum aku kembaliin, mungkin aku bisa bilang aku banyak belajar dari Hayan. Hayan ini adalah seorang affiliate marketing gitu di TikTok tentunya, dan ini adalah apa ya namanya, ya sesi yang cukup emas kali ya buat aku pengen denger Hayan buat nanti juga sharing gitu kali ya, sharing tentang apa yang gimana cara cuan dari Instagram menurut Hayan gitu, kira-kira gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Hayan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arsyad tentang pemaparannya tadi ya, yang sangat insightful sekali teman-teman. Jadi kalau kita bisa tarik benang merahnya, ada beberapa poin penting yang bisa dibilang teman-teman ketika tadi mendengarkan secara saksama bisa teman-teman langsung praktekkan nih. Jadi yang pertama media sosial itu untuk saat ini ya itu bukan lagi sekedar kayak hanya berbagi cerita atau hanya mengirim pesan secara online. Jadi media sosial pada era saat ini itu sudah menjadi sebagai representasi kita di dunia digital, ya. Jadi ibarat kayak itu adalah badan kita di dunia digital gitu. Artinya bagaimana kita mengemas bio kita, konten-konten kita diisi apa aja, kemudian kita membahas tentang apa aja di media sosial, itu sangat menentukan kesan pertama kita ketika dipandang seseorang. Nah, kemudian yang kedua, media sosial ini juga berfungsi sebagai showroom portofolio gitu. Jadi kayak ketika kita punya hasil atau kita punya sebuah eh, kreativitas, kita bisa meletakkannya di media sosial, yang mana nantinya banyak orang-orang yang melihat karya-karya kita. Bisa jadi juga mereka tertarik dengan karya-karya kita. Dan outputnya itu tidak hanya sebagai ajang kerjasama, bahkan kita bisa mendapatkan cuan dari media sosial tersebut. Nah, yang ketiga, kita juga ya diingatkan juga tadi ya sama Mas Arsad benar sekali kalau tentang memulai itu tidak harus sempurna dulu. Kalau Mister Beast pernah bilang, konten pertamamu itu ya mesti nggak terlalu bagus. Untuk mencapai konten yang bagus itu ketika kamu sering berlatih. Jadi konten pertama itu ya bisa dibilang pasrahkan saja karena itu adanya konten pertama.
Kemudian baru kita improvisasi atau kita evaluasi di konten-konten berikutnya seperti itu. Jadi tidak harus menunggu lengkap dulu, tidak harus menunggu kayak HP-nya harus ini atau harus punya lighting dulu atau harus punya tripod yang profesional dulu. Jadi dengan peralatan seadanya, smartphone yang kita punya sekarang, kemudian tools-tools yang gratis kan juga sekarang sudah cukup banyak, kita bisa mulai tuh dari situ. Jadi begitu ya. Jadi untuk memulai kita tarik aja dasarnya ke realita kita sekarang seperti apa dan kita pegang kuncinya yaitu adalah konsistensi dari kita sendiri yang perlu kita stabilkan begitu. Nah, ini ada beberapa yang menarik yang aku dapat juga. Kemudian untuk dari Mas Arsad sendiri nih ya, kalau boleh tahu nih ya Mas Arsad ya. Untuk awalnya Mas Arsad ini berkecimpung atau terjun ke industri kreatif ini dari awalnya itu karena apa? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman nih. Nanti Mas Arsad juga bisa eh, ikut sharing bersama saya atau teman-teman yang mau menanyakan di kolom komentar bisa juga dituliskan ya pertanyaannya nanti kita baca. Silahkan Mas Arsad. Oke, terima kasih Hayan. Akhirnya dilempar lagi juga. Em, Gimana awal mula aku berkecimpung di medsos itu sebenarnya aku cukup lupa sih awalnya gimana. Cuman awal aku dapet cuan dari medsos itu tuh aku masih ingat. Jadi kalau nggak salah gini deh, awalnya itu aku tuh SMK. SMK aku itu jurusannya TKJ, tapi peminatannya itu ada desain grafis, ada multimedia. Dan itu aku suka banget gitu kayak, ternyata asik ya bisa desain terus karya kita itu bisa dipost di sosial media dan banyak yang like itu asik banget ya atau pokoknya kayak gitulah kayak kita punya karya itu dan dipakai orang itu tuh kita seneng banget di situ mungkin jadi awal mulanya ya cuman tepatnya kapan aku lupa intinya waktu aku SMK sampai waktu itu udah mulai desain udah mulai ngerjain apa-apa itu pertama-tama itu ada orang yang kenal aku, bukan kenal aku sih, kenal temanku dan minta dicariin orang yang bisa kira-kira bisa desain sosial media. Kira-kira siapa ya gitu dan akhirnya ketemulah aku. Aku itu sebagai orang yang belum punya pengalaman, jadi waktu itu aku coba dulu aja gitu. Bayarnya nanti, aku bilang gitu. Dan akhirnya kita nyoba uh, jadi kayak aku bantuin dia branding dan akhirnya sosmed dia lumayan jadi dan di situ aku mulai ngasah dan mulai senang kayak bisa ya gitu aku bisa bikin orang dalam tanda kutip terkenal atau gimana gitu bantu orang terkenal lah ya pasti semuanya akan dikembalikan ke dia lagi gitu jadi dulu aku masih ingat banget waktu SMK akhir-akhir dan juga kuliah awal-awal itu tuh aku membuka semacam jasa desain sosial media teman-teman gitu adalah Hmm. harga range-nya berapa 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 gitu itu mungkin jadi awal mula kali ya Mas Hayan. Dan akhirnya Oke. bisa membawa aku sampai sejauh ini bahkan alhamdulillah ya banget justru karena kayak itu tuh selalu berjalan dan itu diasah dan juga ketemu opportunity lain yang berkaitan dengan itu akhirnya itu bisa membawa aku sampai sini bahkan bisa sampai beberapa kali ikut kerja di luar Jawa gitu kali ya. Itu sih. Hmm. Thank you Mas ya. Oke. Jadi itu kalau teman-teman penasaran tadi ya tentang awal mula dari Mas Arsad ini berkecimpung di industri kreatif. Jadi eh, industri kreatif ini memang cakupannya sangat luas dan kalau misalnya kita mendalami dari industri kreatif ini memang tidak bisa sesignifikan yang teman-teman bayangkan. Jadi ketika teman-teman mulai berkecimpung nanti akan melihat hamparan lautan ilmu yang sangat luas di industri kreatif ini karena memang ya kalau kita bicara dari industri kreatif ini hal-hal kecil dari yang mungkin penulisan skrip konten dan hal-hal yang besar itu cukup banyak dan bisa dibilang juga cukup kompleks begitu ya Mas Arsad ya. Nah, Iya, untuk dari kira-kira gitu. teman-teman peserta webinar, apakah ada yang ditanyakan? Untuk teman-teman peserta webinar bisa raise hand nanti
bisa langsung menanyakan ke narasumber apabila ingin bertanya. Silakan untuk peserta webinar, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa mengangkat tangan ya, bisa raise hand di Zoom, via Zoom gitu ya. Oke, kita tunggu nih Mas Arsyad, apakah ada yang bertanya? Mungkin sambil menunggu pertanyaan ya Mas Hayan, aku pengen ini dong dengar Mas Hayan ini ceritain dikit lah tentang Oke, affiliate TikTok dan gimana sih cara cuan di media sosial dengan apa ya, kalau affiliate itu kan ibaratnya kamu nggak harus matang dulu kali ya, nggak harus punya bakat dan pengalaman yang ini untuk bekerja sama orang gitu loh. Dan Mas Yayan kan bisa dibilang waktu memulai affiliate ini kan bukan siapa-siapa, dalam artian mungkin punya skill di beberapa hal, tapi kalau di konten sendiri kan enggak, maksudnya kayak buat nge-review dan lain sebagainya. Nah itu coba dong dijelasin buat teman-teman dengar juga gitu, gimana Mas Yayan ini apa ya, berkecimpung juga, dan jelasin dikit gimana sih cara cuannya. Kira-kira mungkin agak singkat aja sih sambil menunggu teman-teman. baik. Jadi kalau teman-teman penasaran tentang affiliate marketing itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin affiliate marketing ini cukup asing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di konten-konten TikTok, sekarang mungkin Instagram juga sudah ada keranjang putih namanya. Jadi kalau masalah teoritisnya mungkin affiliate marketing ini masih cukup asing ya di kita. Tapi kalau teman-teman amati secara eh, kehidupan teman-teman, ketika teman-teman scroll, ya teman-teman melihat ada konten dengan berkeranjang, nah itulah yang namanya affiliate. Nah, jadi awal mulanya dari affiliate ini muncul itu sebenarnya ada di berbagai platform. Jadi pertama kali memang dia dibawakan beberapa platform yang lokal, cuman karena dia belum berhasil mengembangkan si affiliate itu, akhirnya ada platform ya bisa dibilang internasional yang mengambil affiliate marketing itu dan cukup sukses juga di Indonesia ini. Nah, untuk latar belakangnya saya sendiri, pertama di sini ada alasan yang cukup bisa dibilang ini juga alasan rata-rata mahasiswa, yaitu mencari cuan tambahan. Jadi kenapa cuan tambahan itu dicari? Karena ya ibarat kayak kita punya uang tambahan selain dari misalnya kalau kita mahasiswa yang kerja, kita dapat uang tambahan dari kerja dan bisa juga dapat tambahan dari affiliate ini. Dan uniknya affiliate ini tuh seperti kayak kita punya toko, tapi tokonya ini tidak dijaga. Jadi kayak misalnya kita buat konten. Konten ini kita mempromosikan suatu produk. Nah, suatu produk inilah nanti yang akan disematkan linknya di konten kita. Nah, konten ini nanti akan tersebar di satu platform yang nantinya audiens kita akan melihat, dan sekiranya ketika barangnya cocok, mereka akan membeli lewat link yang ada di video kita. Kemudian nantinya cuannya dapatnya dari mana? Nah, cuannya ini adalah ketika si pembeli itu membeli produk lewat kita. Nah, disitulah terjadi yang namanya pembagian komisi dari penjual. Nah, dari saya sendiri memiliki kontrak dengan penjual, komisinya sekian-sekian, kemudian nanti ketika ada audiens atau viewers yang membeli dari video saya atau video teman-teman affiliate, nantinya di situ akan mendapatkan komisi. Contohnya kalau misalnya barangnya 100.000 mendapatkan komisi 10%, berarti nanti kita mendapatkan 10.000 per penjualan, begitu ya. Nah, tadi kan yang pertama alasanku adalah ya mencari cuan tambahan. Yang kedua, ini adalah untuk membangun personal branding. Sebenarnya kalau kita bicara masalah personal branding, bisa dirintis, Hah? bisa juga ya berjalan Kayak seperti WA-nya arep biasa. jam 12 gimana ora tak bales males. Nah, jadi untuk saya sendiri memang membangun dua itu. Jadi pertama kita mencari cuannya, dan
sebisa mungkin kita mendapatkan personal branding melalui berjualan tersebut begitu. Untuk awalnya itu sangat lama sekali, jadi saya sendiri untuk berkecimpung di dunia afiliator ini mungkin udah sekitar 2,5 tahun. Jadi memang udah cukup lama. Awalnya memang ketika saya transisi dari lulus SMA ke masa-masa kuliah, di situlah saya memulai. Karena saya inginnya ketika saya kuliah nanti, saya sudah memiliki uang tambahan, ibarat kayak ya ada cuan tambahan seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita perlu seperti menyiapkan wadah untuk kita berkembang. Jadi kalau dari Hayan sendiri, Hayan sering ikut kayak workshop-workshop atau bisa dibilang pelatihan-pelatihan dan juga sertifikasi-sertifikasi yang mana sertifikasi ini menunjang kepercayaan brand ke kita juga karena dari kita memiliki sertifikasi-sertifikasi seperti live stream host, kemudian ada video content creator yang seperti apa, itu nantinya akan menambah kepercayaan brand yang akan bekerja sama dengan kita. Jadi affiliate marketing ini tidak perlu eh, menunggu kita seperti harus menjadi orang-orang yang mungkin followersnya banyak terlebih dahulu karena di beberapa platform kita hanya membutuhkan 600 followers saja untuk bisa memulai program affiliate ini. Jadi untuk kalau dibilang harus berjuta-juta followers atau harus jadi artis dulu atau harus jadi siapa-siapa dulu, ya jawabannya tentu tidak. Karena ya yang nantinya akan dilihat itu adalah produk yang kita jual atau produk yang kita bawakan dalam konten kita, bukan kitanya. Jadi nanti ketika audiens atau viewers melihat kita seperti layaknya ketika viewers itu ibarat ketika dia pergi ke pasar dan kemudian melihat penjual yang ada di pasar sedang berjualan, begitu. Jadi bisa diibaratkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah susah gampangnya, sebenarnya itu tergantung ke bagaimana kita berproses. Jadi semuanya akan mudah ketika kita memiliki konsistensi yang cukup. Ketika kita berjalan, kemudian diiringi dengan konsistensi, maka tidak hanya konten-konten kita yang akan naik, tapi nanti akan diikuti atau diiringi dengan kolaborasi-kolaborasi dari brand-brand yang satu kategori dengan produk yang kita bawakan. Contoh, misalnya kita mereview produk-produk elektronik, maka ketika ada salah satu video yang membawakan barang-barang elektronik di video kita, dan itu meledak, nah nantinya itu akan membawa seperti kolaborasi-kolaborasi yang akan datang begitu. Jadi nantinya akan datang kolaborasi-kolaborasi yang lebih banyak lagi ketika ada satu video yang meledak seperti itu. Dan kalau kita bicara masalah cuannya banyak atau tidak, ya mungkin teman-teman bisa simpulkan saja ketika satu produk terjual, sedangkan produk-produk yang ada di platform-platform penjualan e-commerce itu kan rata-rata memiliki berpuluh-puluh ribu hingga beratus-ratus juta penjualan di e-commerce atau di platform-platform tersebut. Jadi kalau misalnya satu produk kita mendapatkan sekitar 10.000, ya bisa dikalikan saja kalau misalnya kita menjualkan sekian produk begitu. Kurang lebih begitu Mas Arsad untuk affiliate marketing begitu ya. Oke, thank you Ayan. Oke. Jadi kita sudah dengarkan secara saksama tadi dari pemaparan Mas Arsyad tentang bagaimana optimalisasi media sosial supaya kita bisa dengan modal minimal cuannya maksimal, begitu ya. Kemudian eh, untuk teman-teman peserta webinar bisa mengisi link yang sudah disediakan oleh operator. Nanti bisa diisi juga feedback webinarnya. Kemudian nanti bisa dicek melalui email untuk sertifikat webinar kali ini ya, teman-teman. Untuk dari Mas Arsyad, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang merintis atau ingin memulai
bisa disampaikan untuk Mas Arsad? Em, buat orang atau teman-teman yang lagi merintis ya atau mau memulai gitu, aku agak bingung sih kesan pesannya. Cuman kalau bercermin dari aku yang lama gitu, kita semua tahu sih pasti tantangan terbesar kita dalam memulai sosmed itu adalah konsistensi dan nggak males gitu loh. Itu jadi pasti kita akan ada masa ketika kita males dan lain sebagainya gitu. Ya coba kalau misalnya apa namanya teman-teman stuck atau kayak ini nggak dapat apa-apa deh kayaknya dari sini. Kita nggak pernah tahu yang ada di depan sana gitu. Bahkan aku pun nggak pernah tahu kalau boleh sharing dikit. Aku nggak pernah tahu ternyata konten-konten Instagram itu bisa membawa aku sampai sampai kerja keluar kota puluhan kali ya. Jadi itu sangat amat membantu dan intinya kayak kalian tetap jalan aja konsisten seperti yang tadi dikatakan Hayan juga yang ngutip dari Mister Beast, konten pertama kalian ya udah gitu konten pertama kalian tuh nggak akan sebagus itu gitu loh. Jadi tetap aja gitu, tetap tetap practice make perfect lah intinya. Buat teman-teman yang mau mulai itu konsisten konsisten terus selalu apa namanya selalu berlatih practice make perfect dan juga sabar. Mungkin sabar gitu ya karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan sampai, kira-kira gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Arsad. Kemudian untuk teman-teman peserta webinar, kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi link yang sudah disematkan di kolom chat dan kemudian nanti bisa diisi juga untuk feedback webinarnya dan jangan lupa untuk mengecek via email untuk sertifikat webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk dari Hayan dan Mas Arsyad, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga yang kita dapatkan, insight-insight yang kita dengarkan tadi bisa kita terapkan, bisa kita praktikkan, kemudian kita juga semoga bisa mendapatkan konsistensi di dalam merintis sosial media kita. Jadi ketika ada usaha itu pasti ada hasil. Jadi saya ucapkan buat teman-teman yang sedang berjuang di media sosialnya atau sedang merintis bisa terus-menerus berusaha karena setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Gitu ya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada webinar di pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat diimplementasikan dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya Hayan sebagai moderator di webinar pada pagi hari ini. Kita tutup. Sebelum kita tutup, kita apa dokumentasi dulu ya. Silakan untuk teman-teman bisa open kamera karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Oke, silakan dibuka kameranya teman-teman. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Baik. Oke, Hayan akan menghitung dalam hitungan ketiga. Slide satu, satu, dua, tiga. Skrik, oke. Lanjut. Slide dua, satu, dua, tiga. Baik, lanjut. Slide tiga, satu, dua, tiga.
Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Saya Hayan dan beserta narasumber Mas Arsad Musafar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hayan, terima kasih teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejam kan? Sejam